Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala lakum asy-syahra siyami Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usihi min nafsi wa iyyakum an taqullaha wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man shoma ramadhana aw man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahu wa sadaqa rasul. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, saudara-saudaraku jamaah Masjid As-Sakinah, mudah-mudahan kita yang berpuasa pada hari ini ditambahi Allah rahmat dan berkah dan diterima amal ibadah kita. Sekaligus kita harapkan diampunkan dosa kita. Karena orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dan orang-orang yang sholat tarawih di malam bulan Ramadan, hadis itu hanya beda koma dan soma. Man soma Ramadana au man qama Ramadana, hadisnya berbeda, ucapannya cuma sama, hanya koma dengan siap. Artinya keduanya, siapa yang mengerjakan menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan dengan iman dan keyakinan adanya perhitungan di hari kemudian, atau dia tidak membuat sia-sia puasanya, lalu dia akan dapat ampunan. Demikian juga mereka yang jihad di malam hari, termasuk jihad sholat tarawih tersebut, tidak disebutkan 8 atau 20. Jadi gimana kita berada itu aja kita ikuti. Saya juga demikian. Di Jakarta saya rata-rata itu 8 rakaat semua, termasuk Cibubur tadi malam. Mungkin besok juga di Pilkada Regensi juga 8. Tapi kalau saya di tempat mertua di Mampang, tak ada pula yang 8-20. Jadi saya pun hanya minta ceramah saja, nggak jadi imam. Kemudian saudara-saudara, orang-orang yang jihad pada malam hari, jihad di sini adalah sholat tarawihnya. Jadi berapa rakaat tadi kita ikuti di lingkungan kita yang ada. Karena dua-duanya itu benar. Di sini nggak ada pilihan salah satu yang benar. Jarang itu ada dua pilihan, duanya benar. Itu adalah tarawih. Yang 8 rakaat itu dilakukan oleh Rasulullah sendiri. Beliau tidak melakukan 20. Setelah dia wafat barulah menjadi khalifah Abu Bakar dengan Umar. Maka Umarlah yang memprioritaskan bacaan Al-Quran itu 1 juz 1 malam. Maka mau tidak mau dia harus bikin 20 rakaat supaya 20 halaman itu 10 lembar. 9 dan 10 lembar itu adalah 1 juz atau 1 juz. Jadi dia pun mengupahi dengan membiayai orang-orang untuk hafal Quran yang minimal benar-benar kudu bacaannya betul-betul 1 juz, baru mereka gantian menjadi imam. Tetapi belakangan ini karena udah banyak
yang hafal Quran, banyak yang tahfiz Quran. Di Indonesia pun banyak yang tahfiz Quran. Di kampung saya pun di Mandailing, Tapanuli Selatan banyak tahfiz Quran. Di Jakarta Selatan banyak tahfiz Quran. Di Kalimantan Selatan banyak tahfiz Quran. Sulawesi Selatan juga banyak tahfiz Quran, termasuk Tangerang Selatan. Saya ini memikir, ada selatan kenapa Junubia? Kau enggak pernah Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Jakarta Utara, Amerika Utara, Sulawesi Utara. Ini nanti saya tanya dulu Ustaz yang lain, ada apa? Kok rata-rata dibikin di selatan? Termasuk kita Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan ini pula banyak tahfiz Quran. IAIN-nya UIN-nya pun di Jakarta Selatan, PT IKA Al-Quran-nya pun di Jakarta Selatan. Ya mudah-mudahanlah Allah berkahi tempat kita di mana kita tinggal berada dengan mereka. Amin. Melalui mimbar Jumat ini, khotib berpesan pada diri sendiri dan keluarga dan untuk kita semua dengan bahasa Arabnya sudah dilaksanakan wasiat itu. Tapi kita tidak semua memahami bahasa Arab. Terjemahannya aja kita pun belum tentu baca, tetapi biasanya tidak ada salahnya disampaikan bahasa Indonesianya agar kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita. Jadi bukan lagi sekedar bertakwa itu wajib, ketaatan dan takwa itu mustahab dan wajib. Itu hak Allah kepada kita, kewajiban kita kepada Allah. Jadi untuk tambahannya, ya saya berpesan pada diri saya dan pada kita, kualitasnya kita tambahi. Mungkin ibadahnya kita enggak bisa tambahi. Ibadah-ibadah Ramadan ini juga bukan tambahan buat kita. Memang diwajibkan kan kita tiap bulan, tiap Ramadan, tiap tahun. Dan kita enggak lagi ambil pusing dengan lapar haus. Saya sendiri enggak pernah merasa lapar dan haus. Terus terang dan terang terus. Karena sudah biasa puasa. Apalagi kita biasa Senin dan Kamis, kadang nggak makan sahur, nggak minum. Kadang-kadang bukanya cuma sebiji korma, minum seteguh udah berangkat lagi. Kemarin juga saya rasakan begitu. Khotbah utama Laguna, Cibubur, karena di sana juga mereka nggak tahu karena waktu datang buka di situ. Habis maghrib saya dari Bintaro ke Cibubur, nggak mungkin, itu mustahil. Saya berangkat jam 4 sampai jam 6, tiba-tiba di tempat itu nggak ada sediaan buka bersama. Jadi yang saya kantongin aja kurma yang saya bawa 3 biji, itulah saya makan. Dan itu tidak minum. Mencari keluar saya nggak tahu di mana tempatnya. Tapi karena saya sudah biasa, Allahumma laka sumtu, saya bukan ashabus sum'an. Ya Allah, hilang rasa haus pun dan laparku, maksudnya waktu saya enggak membaca itu. Karena saya tidak haus, saya tidak lapar. Yang saya baca, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Ya Allah, terimalah puasaku untuk aku beriman. Wa ala rizqika aftartu, dengan rezekimu aku berbuka. Jadi yang penting kita sabar. Jadi tema khotbah saya hari ini sabar. Mana sabarnya? Kita sabar mengikuti aturan Allah, bukan sabar tak makan tak minum. Tadi aku masuk masjid ini ada anak-anak kecil, baru 3 orang di sini tadi. Satu yang kecil banget, satu gendut banget, satu sedang-sedang. 3 orang tadi. Lemas sekali kau, ucok ada itu bilang, bukan ucok aku bilang. Puasa kau, puasa Pak. Udah berapa hari puasa kau? Saya enggak itu. Udah pernah tinggal? Belum. Saya lihat anak itu baru 6 tahun kali. Entah gimana tangan saya ini langsung ambil dompet. Ada yang hijau tadi dalam. Dicari-cari yang merah, tak ada yang ini. 50.000 saya kasih. Ini enggak ada saya sampaikan untuk dia. Karena apa? Anak itu belum tahu nilai puasa, makna puasa, arti puasa, fungsi puasa, keutamaan puasa. Dia tahu hanya puasa, tidak makan, tidak minum, selesai. Kalau ada di sini ayahnya, tambahin lagi yang Ustaz kasih itu. Saya juga nggak kayak nama dia siapa, ya dia siapa. Tapi perasaan senang saya anak sekecil itu. Dia tidak tahu taat kepada Allah.
Tetapi dia karena melihat ibu bapaknya, melihat abang dan kakaknya, begitu tidak makan tak minum dia ikut. Ternyata dia mampu. Kalau seandainya dia berkata haus dan lapar, saya akui itu betul. Saya orang Medan, ya itu betul itu. Karena tidak minum, lapar, ya karena tidak makan. Dokter juga menerima konsep itu. Gak usah kita logika rekayasa. Wajar itu haus dan lapar karena tidak makan, tidak minum. Tapi kita yang dewasa ini kan bukan itu puasa kita. Puasa kita adalah ketaatan. Soal makan dia tetap makan kok pagi, cuman dipercepat makannya, itu yang kita taati. Aturan kita di Jakarta istilah istriku sarapan. Kita orang Sumatera nggak pakai sarapan, kita makan. Yang biasa kita makan pagi atau bapak mungkin makan jam 8, dipercepat Pak jam 4, setengah 4 tadi subuh kemarin subuh. 2 pekan yang lalu dipercepat, disuruh Allah kita makan itu sebelum masuk subuh. Kita nggak mengetahui imsak. Imsak itu hanya bahasa lain stop menahan. Jangan lagi makan dan minum kalau sudah masuk subuh. Itu arti imsak. Bukan 10 menit, 20 menit. Mulai masuk isya sudah imsak namanya. Silakan bebas Anda makan semuanya apapun. Tapi ada batas. Tapi setelah masuk subuh, hentikan. Bahasa Inggris stop. Bahasa Medan soma maradian. Bahasa Arab saum berhenti. Bahasa dikit udah remboa, rem, ngerem di situ sudah, soma, ngerem, yasum, stop, udah nggak jalan lagi sampai di situ. Bahasa Batak tadi soma, berhenti di situ, nggak berkutik lagi. Rem tangan, rem angin, rem belok, rem napas. Kalau itu masih kurang, rem dengan hati. Itu yang depan. Rem yang lainnya itu bisa belok. Jadi kita di sini ngerem. Jadi asar biasa kita makan asar. Ya, diperlambat. Nah ini tadi satu dipercepat, satu diperlambat. Itu kan yang kita taati. Kalau kita enggak makan, enggak minum, ya dokter juga enggak terima konsep puasa. Menyuruh kita berbahaya kan itu lalu. Dan Allah sudah sebutkan keluar di ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litu'minul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah tidak ingin, tidak sengaja, tidak membuatmu susah payah dengan puasa itu. Allah tidak bermaksud membuat kamu payah puasa itu. Tetapi Allah justru memberikan kemudahan, keutamaan dengan puasa itu. Litukmilul iddah, litukmilu kamilah, sempurnakanlah. Puasalah terus ya. Iddata sesuai hitungannya 1 bulan. Walitukabbirullah. Kemudian setelah selesai 2 bulan bertakbirlah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ya Allah, terima puasaku tahun ini. Tahun depan belum tentu Ramadan ini bertemu lagi denganmu. Walaupun aku tahu Tuhan, umur itu milikmu. Tidak ada rumus kematian. Yang tua-tua tidak perlu takut mati duluan. Yang muda-muda juga jangan terlalu yakin belakangan mati. Tetapi untuk Ramadan kita boleh meminta agar Ramadan tahun ini bukan yang penghabisan, agar Ramadan tahun ini jangan yang terakhir, karena kita akan dapat kebaikan-kebaikan yang tidak ada pada bulan yang lain. Siapa yang tidak dapat keutamaan bulan Ramadan, rugilah dia. Guru saya mengatakan celakalah dia. Guru saya orang Medan kan marga Batubara, panas pula itu kan. Celakalah dia. Kalau Ramadan ini dia nggak dapat apa-apa. Apalagi amal ibadat bukan 10 kali lipat seperti hari biasa, itu khusus dan umum. Allah berikan di bulan Ramadan ini umumnya 70 kali. Ada yang khusus
khusus Allah bikin 700 kali. Ada lagi nilai yang di sisi Allah lebih baik dari yang lainnya. Khusus bil khusus, dia turunkan Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun kan? Tapi lebihnya itu berapa? Lailatul Qadar khairum. Lailatul Qadar itu khairun, khair baik. Khairun itu dom matahari. Jauh lebih baik. Bisa lebih baik dari yang 1000 tahun itu, 1000 bulan itu atau 1000 tahun. Karena Allah tidak pernah mengajarkan kita tafsir khusus dari dia. Tafsirnya itu Nabi Muhammad dan tafsirnya mufassirin para ulama. Jadi kalau saya tadi mengatakan khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu bagi saya masihlah jauh lebih banyak lebihnya itu tadi khairum. Contoh yang saya alami kemarin saja, ini bukan untuk di As-Sakinah. Saya juga orang lama di sini. Katakanlah yang imam taraweh dengan saya sholatnya dari panitia itu ngasihnya ada tempelnya kok 750.000. Lalu ada seseorang yang saya tahu tidak siapa dia. Pak Lubis katanya, dia kenal dapat di peluknya saya. Dia kenal aku itu. Ini dapat rezeki. Kita rohnya ke kantong saya baju gamis. Ternyata itu jauh lebih banyak daripada yang dikasihkan. Ini mohon maaf pengurus dan DKI Mas tidak ada tujuan saya begitu. Saya tidak ada keahlian. Sudah 44 tahun saya ceramah di Jakarta ini, enggak pernah saya mengenai masalah uang ada persoalan. Yang tidak dikasih sekalipun kadang-kadang aku lebih senang. Itu tabungan buat saya di akhirat. Saudara-saudaraku, ada pun tema untuk sabar pada hari ini, untuk selesainya karena waktu kita terbatas. Sabarlah kita melakukan ibadah puasa ini. Karena ini saya khutbahnya di bulan puasa. Tapi kalau di luar puasa nanti saya khutbah, akan saya artikan sabar itu 3 hal. Sabar terus menerus mengerjakan perintah Allah, jangan bosan. Terus semangat, anggap masih kurang amalmu. Sabar terus menahan dirimu, jangan lakukan yang tidak diridhoi Allah. Jangan lakukan yang tidak disenangi Rasulullah. Jangan lakukan yang dibenci Allah dan Rasulnya. Sabarlah, jangan ikuti nafsumu. Yang ketiga, siapa tahu pernah ditimpa musibah dan akan ditimpa musibah, sedang ditimpa musibah, udah pernah ditimpa musibah, takdir itu tidak dapat dirubah. Maka yang terbaik adalah ridho kepada pemberian Allah itu, ikhlas terhadap apa yang ditentukan pada kita, kemudian sabar mengantisipasi. Itu kata ulama sabar yang 3. Tapi untuk Ramadan di sini, kalau kita nggak sabar, contoh saya tambah dikit lagi. Bapak yang muda-muda dari kami ya, yang mungkin kontrol nafsunya, kan Allah mengharamkan yang halal, yaitu istri bapak dan bapak suaminya, pakaiannya. Libasul lahum wa antum libasul lahum. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum. Allah tahu itu keinginanmu, Allah paham itu kemauanmu, betul itu pengen kau, tapi tolong kau sabar, nanti malam boleh. Lalu ada juga yang berani melanggar, keceplosan, ditanya Nabi, ya kan Allah udah melarang kawan, akhirnya turun ayat, akhirnya disuruh lagi yang menggantinya. Karena dia tidak akan dapat sabar menahan nafsunya sampai nanti maghrib. Boleh berbuka pakai itu atau berbuka pakai korma dulu, silakan, tidak ada masalah. Lalu telanjur, ini kan menggantinya 2 bulan puasa. Bagaimana kita mengganti 2 bulan puasa sedang 1 bulan ada sudah payah? Jadikan di sini kesabaran kita yang saya sebutkan. Saya tutup mata sampai jauh, saya dari mikir di rupanya.
Jadi karena keinginannya tadi halal istrinya dan suaminya, tapi khususnya lagi berpuasa di bulan Ramadan, itu diharamkan yang halal itu. Di sini kan kita dipentingkan sabar dan puasa itu dapatlah menahan nafsu. Puasa itu dinding neraka. Puasa itu dinding gempuran dari luar. Puasa itu pendinding nafsu dari dalam. As-sawmu yunda. Puasa itu dinding, puasa itu perisai. Nah, cuman di sini betul itu puasa dinding dan perisai dan tembok penghalang. Tapi sabarnya ini masih sabar enggak ini? 14 hari lagi. Masih sabar enggak tarawih nanti enggak baru malam 17? Sabar. Siapa yang bilang sabar tadi? Mereka yang sudah mengetahui kalau tahun depan belum tentu Ramadan itu dengan tarawihnya, maka dia sabar melakukan puasa itu sampai habis hitungan, dan dia akan sabar melakukan salat tarawih itu. Dia biarkan tarawih dan si Ramadan itu pulang meninggalkan dia. Dia tidak rela kalau dia meninggalkan si tarawih dan si Ramadan, karena itu keduanya tamu Allah. Dia memuliakan, menghormati tamu Allah ini, dia tidak mengecewakannya. Inilah mungkin yang sabar di dalam melaksanakan ibadah puasa. Adapun hal-hal yang lainnya, satu lagi mungkin agak ngeri. Bapak pengen istri 2, 3, silakan. Pengen, tidak ada masalah kan. Di Al-Quran juga kan ada kan. Fankihu ma tawalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Tapi jangan berhenti di situ dong. Kan masih ada wauhato. Fa'in hittum, maka bila engkau takut tidak adil, fawahidah, cukup satu. Yang satu itu yang cukup, kata Allah kan. Berarti kan 2 kurang. Udah 2 masih kurang, 3 masih kurang, 4 takut kurang lagi. Jadi apa di sini lihatnya sabar? Rasulullah mengatakan, siapa yang sabar menahan nafsunya, kalaupun dia berani tetapi akhirnya tidak tega, daripada dia akan menyakiti perasaan istrinya walau dipaksakan izin, maka dia sabar menahan nafsunya, menjadikan istrinya cukup yang satu. Nanti dia kira kesabarannya dibalas Allah, diberikan dia bidadari 72. Bukan cuma 4. Kok sampai 72 ya? Masih kurang juga kau. Begitulah kurang lebih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati was hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru fa ya qausal mustaghfirin. Wa qala ta'ala yuridukumullahu bikumul yusra wa la yuridu ولتقبلوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli ala nabiyyika sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Usikum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, man shoma aw man qama ramadhana imanan wa ihtisaban
غفر له ما تقدم من ذنبه ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على حبيبك سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد خصوصا بأربعة خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة رسول الله أجمعين وعلينا معهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا كافئ المهمات ويا جامع الستات ويا مخرج النبات ويا مخرج يوم الوفاة ويا قاضي الحاجات اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتوسعنا وتضرعنا وقراءتنا وتلاوتنا وتمن تفسيرنا ولا تؤسف بنا يوم القيامة إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعل الرحمة والنعمة والمغفرة والبركة والسلامة والصحة والعافية خصوصا لجماعة مسجد السكينة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر